Itu semua yang lu lihat tadi, lu udah dilahirin dalam penjara kebohongan. Lu dilahirkan bahkan ke penjara finansial yang lu sendiri tidak bisa lihat. Dari lu bernafas saja, lu udah mewariskan hutang yang lu bahkan gak pernah minta. Ini adalah sistem yang rusak gitu. Keringat darah lu sendiri, itu akhirnya membusuk di tangan lu. Ketika lu bekerja untuk mendapatkan upah, upahnya sendiri itu busuk di tangan lu. Sedangkan mereka yang di sana, itu mereka cuma pencet tombol gitu loh, untuk cetak uang. Bahkan bukan cuma cetak ya. Uang yang beredar fisik itu sedikit sekali dibanding yang beredar dalam bentuk digit. Mereka tidak perlu cetak fisiknya kertasnya bahkan. Mereka tinggal input digitnya, kayak lu ngetik di notes HP gitu. Sedangkan lu di situ kerja keras, jika gue udah sampai puncak yang paling tinggi, gue melihat semuanya dengan jernih. Oh, bahwa uang itu bukan datang ke yang paling bekerja keras loh, tapi uang itu selalu datang ke yang ngakalin sistemnya. Yang kerja keras, apakah upah gue itu bukan cuma untuk menangin gamenya, tapi untuk hancurin sistemnya dan tulis ulang gamenya. Aturannya mau gue tulis ulang. Maksudnya apa? Lu pada bingung. Lu mungkin kira gue adalah orang yang gila. Tapi lu coba dengerin gue dulu. Raja pada zaman dulu, mereka dapat uang dari mana? Mereka pajakin rakyat, kan? Mereka dapat uang. Uangnya dalam bentuk apa? Emas. Ya, perhatikan. Raja Salomo dulu, raja paling kaya yang pernah hidup di bumi ini. Itu uangnya dari emas. Apakah Salomo perlu berinvestasi? Jawabannya tidak. Dia tidak perlu berinvestasi, ya. Dan yang dia kasih upahnya, yang bekerja sama dia, misalnya dia beresin kereta kudanya, itu dikasih kepingan emas. Apakah yang kerjanya beresin kereta kuda itu harus jadi investor? Pakai kepingan emasnya? Enggak, karena kepingan emasnya itu sama. Emasnya itu scarce dan desirable. Semua orang pengen emasnya, itu sulit untuk didapatkan. Jadi kalau lu punya profesi di zaman dulu, lu mau raja, lu mau tukang benerin kereta kuda, lu mau jadi koki, semuanya itu dapat emas yang emasnya sama. Emasnya ini nggak perlu diapa-apain lagi, jadi sistem sekarang sampai 1971. Jadi ketika kertas itu diperdagangkan, itu kan janji bahwa kertas ini memiliki emas di bank kan. Kertasnya ini adalah hutang, ya. Jadi ini udah masuk ke sistem setan riba. Jadi kertasnya sendiri adalah udah riba. Udah tidak ada value-nya. Dibilang kadang-kadang janji doang ada emas. Tapi kalau kita fast forward ke 1971, Nixon tuh lepas gold standard. Ini bahkan kertas tadi yang dijanjiin emas itu udah gak ada emasnya lagi. Jadi semua kertas yang lu punya di rumah itu udah gak ada emasnya lagi. Yang lebih parah lagi sekarang cuma digit. Ya kan, di rekening lu. Digit. Gak perlu dicetak bahkan. Gak ada yang perlu nambang untuk emasnya. Nah, orang-orang kaya, ini gua kasih tau rahasia main gamenya ya. Orang kaya tuh tahu banget ini dan mereka manfaatin ini. Jadi ketika mereka dapat kertas nih, misalnya orang yang gajinya 300 juta, 500 juta lah. Dia kerja misalnya di private equity firm. Emang uangnya cash? Enggak. Dia langsung dia beliin apartemen, dia beliin tanah, dia beliin segala macam deh. Emas juga dia beli. Dia nggak mau simpen kertas, dia tahu kertasnya ini sampah. Orang kan teriak-teriak inflasi, tapi karena kalau inflasi yang seneng mereka. Yang senang orang-orang kayak gue yang punya banyak apartemen, yang punya banyak properti, punya banyak emas. Mereka langsung dari dulu tuh konglomerat di Indonesia sama, dapat uang dari minyak. Mereka ngapain? Mereka beliin seni, ya kan? Lukisan tuh dibeliin sama mereka, sampai harganya jadi nggak wajar. Karena lukisan tuh masih lebih berharga dibanding kertas. Lukisan disuruh kerja yang rajin terus nabung. Kalian bayangin ya, dokter itu dengan gaji 100 juta, itu buying powernya juga berkurang tahun depan. Kalau misalnya 10% aja diambil buying powernya dengan dia cetak digitnya. Jadi makin banyak digit yang dia ketik, makin gak berharga uang dokter yang digaji 100 juta itu. Lu mau tahu ya, yang orang dibayar pakai kepingan emas dan emasnya dibawa tidur. Tidak perlu jadi investor. Tidak perlu dilakukan sesuatu dengan emasnya. Ini semua kan jadi ilusi di depan mata. Gak peduli seberapa keras lu bekerja kalau uang lu dirampok terus. Jadi lu harus, game-nya adalah lu dapetin paling banyak nih kertasnya, lalu kertasnya itu digit-digitnya lu beli-beliin aset. Game-nya cuman itu. Kita punya konsensus yang sama, uang yang sama yang kita mau pakai itu mati semua. Ketika generasi ini udah jadi generasi penerus, ya, gua akan di situ bikin sistem moneter yang fair. Uangnya tuh nggak bisa cetak sembarangan, uangnya fix. Dan kalian semua udah tahu uangnya di sini apa. Jadi Bitcoin untuk gua itu nggak cuma sekedar investasi, tapi alat untuk mengubah ini semua. Sistem moneter yang benar-benar fair untuk ubah lu jadi orang yang disiplin. Stop maki-maki orang yang lu nggak kenal di internet, dan mulailah bikin suatu karya. Lu stop scrolling nggak penting dan mulai belajar. Mereka pengen lu ke distraksi ya, mereka nggak mau lu lihat kebenaran.